Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NPM 2021020156 dari Fakultas Syariah Hukum Tata Negara kelas E semester 4. Mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Ahkam Siasah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Edi Susilo MHI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kajian Ayat dan Hadis tentang Keharaman Khamar dan Narkoba. A. Ayat tentang larangan khamar dan narkoba yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 219-220. Yash'alunaka anil khamri wal masyir qul fihima ismun qadiru wa manafi'u linnasi wa ismahuma akbaru min nafhima wa yash'aluna maza yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah wa yash'alunaka anil yatama qul islahul lahum khair wa in tuqalituhum fa ihwanukum walahum ya'lamul mufsida minal muslim walau syallahu la atakum innallaha azizun hakim, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang sangat besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Lalu, Asbabun Nuzul ayat 219. Ayat 219 ini turun berkenaan dengan kasus Umar bin Khattab, Mu'az bin Ibnu Jamal, dan beberapa sahabat Ansor yang datang kepada Nabi. Mereka berkata, berilah kami fatwa tentang khamar dan judi yang membuat hilang akal dan menghabiskan harta. Maka Allah SWT menurun ayat tersebut. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamaru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rizqum min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun, yang dimana artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib-nasib tentang panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Lalu Asbabun Nuzul ayat 90. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, dia melihat penduduknya meminum khamar dan makan dari hasil perjudian. Maka bertanya kepada beliau tentang apa hukumannya. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 219 di atas. Mereka pun berkata, ayat tersebut tidak mengharamkan khamar dan judi, hanya menyebutkan sebagai dosa besar dan masih ada manfaat bagi manusia. Suatu saat ada seseorang sahabat mujahirin yang menjadi imam saat sholat maghrib, namun bacaannya salah tukar-tukar. Maka turunlah ayat, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian baca. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat yang lebih keras, yaitu surat Al-Maidah ayat 90 di atas. Maka manusia pada saat itu pun berkata, baiklah ya Tuhan kami, sekarang kami berhenti melakukannya. Lalu B. Hadis tentang larangan khamar dan narkoba.
Aisyah radhiyallahu anhu qalat suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam albit wa khuna bidul asali wa kana ahlul yamani yashrabunahu faqala Rasulullah alaihi wasallam qalu qalu sarabin ashkara fahuwa haram. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah ditanya kepada Rasulullah SAW tentang bid'u atau minuman keras yang terbuat dari madu dan bisa dikonsumsi penduduk Yaman. Lantas Rasulullah SAW bersabda, semua minuman yang memabukkan hukumnya haram. Hadis tentang hukum bagi peminum khamar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabiya Rasulullah alaihi wasallam qazaribal qamro fajala jahu bajridatayn min hawa aybaina qala wa fa'alahu Abu Bakri falamma kana Umar istasharun bin Syaqqa faqala Abdurrahman ibn Awfi aqaful wududi samanuna fa'amara bihi Umar radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan seseorang lelaki yang telah meminum khamar. Maka beliau memerintahkan agar mencambuknya dengan 2 pelepah kurma sebanyak 40 kali. Menurut Anas, itulah yang juga dilakukan oleh Abu Bakar. Namun pada masa berikutnya, Umar bermusyawarah dengan manusia. Abdurrahman ibnu Auf mengatakan bahwa seringan ringan had atau hukuman yang telah ditetap adalah 80 kali. Maka Umar pun memutuskan hukuman tersebut 80 kali cambuk. Hadis disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Lalu C. Kandungan hukum dalam ayat dan hadis. Yang pertama, secara etimologi, khamar berasal dari kata khamar yang bermakna satara, artinya menutupi. Sedang hamara berarti memberi ragi. Adapun al-khamar diartikan arak. Segala yang memabukkan, khamar ialah zat yang memabukkan dan terbuat dari sari anggur atau semua zat yang dapat menutupi dan menghilangkan akal. Huwa al-maskar al-mutaqada min asyir alinat aw kulli ma yuqamir aqallu al-asyriba. Lalu yang kedua, minuman khamar dan judi adalah perbuatan haram yang tercela karena merusak berbagai bidang, merusak agama karena menyebabkan orang lupa Allah dan sholat, merusak kehidupan sosial dan rumah tangga karena menyebabkan pertengkaran dan permusuhan, dan merusak jiwa raga karena menyebabkan penyakit serta bahaya mudarat lainnya. Lalu yang ketiga, menetapkan hukum khamar harus dilakukan secara bertahap dan lama karena khamar dan judi sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Arab yang sangat sulit dihilangkan saat itu. Awalnya khamar dan judi tidak dilarang tegas, hanya dianggap sebagai dosa yang manfaatnya masih ada bagi manusia. Berikutnya turun ayat lagi yang mulai membatasi penggunaan khamar, yakni dilarang minum menjelang salat agar tidak rusak salatnya. Terakhir barulah turun ayat 90 surat Al-Maidah sebagai pamungkas dan penegas haram. Sebagai pamungkas dan penegas haram minum khamar dan pemain judi. Yang keempat, jumhur ulama menegaskan bahwa khamar adalah setiap minuman yang menghilangkan akal dan menutupinya. Semua minuman itu haram. Khamar bisa dibuat dari anggur, kurma, madu, jagung, dan gandum. Yang kelima, berdasarkan pembahasan di atas, maka ulama menyimpulkan sebagai berikut. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Yang keenam, pelaku meminum khamar dihukum cambuk 40 kali menurut mazhab Syafi'i dan dicambuk 80 kali menurut mayoritas ulama. Lalu yang ketujuh, khamar adalah najis atau rijzun, maka harus dijauhi. Lalu di sini saya ada contoh kasus tentang narkoba, yaitu
Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sebelumnya mengaku menangkap seorang aktor film sekaligus musisi berinisial AP terkait penyalahgunaan narkoba. Kami amankan di kediamannya di kawasan Jakarta Timur, ucap Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP Danang Setio. Saat dikonfirmasi Rabu tanggal 12 Januari, Danang menuturkan pihaknya masih memeriksa AP secara intensif. Kata Danang, pihaknya akan segera menyampaikan detail kasus ini secepat mungkin. Namun, aktor dan musisi AP ditangkap oleh pihak kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba. Pihak kepolisian menyebut Ardhito Pramono terjerat kasus narkoba jenis ganja. Penangkapan itu bermula dari pengembangan kasus peredaran ganja di wilayah Jakarta Barat. Namun belum bisa dijelaskan kasus mana yang menjadi awal mula ditangkapnya Ardhito Pramono. Saat ini, AP menjalani pemeriksaan kesehatan usai ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKPB mengkonfirmasi telah menemukan barang bukti narkoba jenis ganja. Hasil awal tes urin aktor dari musikus AP yang sebelumnya ditangkap dengan barang bukti ganja disebut positif. Berdasarkan pantauan cnnindonesia.com, Rabu tanggal 12 Januari, AP telah dibawa dari rumah tahanan Polres Jakarta Barat menuju RSKO Cibubur pada Jumat tanggal 21 Januari hari ini. Hasilnya telah dinyatakan keluar di mana saudara AP menjalani rehabilitas di RSKO Cibubur dan hari ini, pagi ini telah diberangkat ke Cibubur, kata Taufik. Untuk saat ini diketahui aktor film sekaligus musisi AP telah menjalani proses asesmen di Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP DKI Jakarta Selasa tanggal 18 Januari. Asesmen ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas permohonan rehabilitas atas kasus narkoba yang menjerat Ardhito. Dalam pemeriksaan, Ardhito mengaku mengenal ganja sejak tahun 2011. Ia sempat berhenti tapi kembali mengkonsumsi barang haram tersebut pada 2020 hingga akhirnya tertangkap. Kepada polisi, Ardhito mengaku mengkonsumsi narkoba jenis ganja itu untuk memberikan rasa tenang. Dia juga beralasan agar fokus dalam bekerja. Ucap Zulfan, dalam kasus ini polisi turut menyita 2 klip narkoba jenis sabu seberat 4,80 gram, 1 bungkus kertas papir, hingga 21 butir pil alprazolam yang disertai dengan resep dokter. Diungkapkan Zulfan, Ardhito mengakui bahwa narkoba jenis sabu itu dikonsumsi sendiri dan tidak bersama orang lain. Dari kasus di atas, analisis saya yaitu yang dimana melibatkan aktor dan musisi Ardhito Pramono tersandung kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Ardhito Pramono ditangkap oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Adi Wibowo. Dalam keterangannya, AP ditangkap di kediaman rumahnya di Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 12 Januari pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Hasil tes urin dari AP tersebut dinyatakan positif. Dalam kasus ini, polisi juga turut menyita 2 klip narkoba jenis sabu seberat 4,80 gram, 1 bungkus kertas papir, hingga 21 pil alprazolam yang disertai resep dokter. Ardhito Pramono juga mengaku bahwasanya dia memakai narkoba itu untuk dikonsumsi sendiri tanpa melibatkan orang lain. Dari kasus tersebut, maka AP melakukan rehabilitas selama 6 bulan di RSKO Cibubur, Jakarta Timur, dan terjerat pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun penjara. Dari kasus Ardhito Pramono yang terjerat kasus narkoba, perlu kita ketahui pandangan hukum Islam mengenai keharaman narkoba dan khamar atau jenis makanan atau minuman yang memabukkan serta memiliki hal negatif. Dari kasus Ardhito Pramono, sanksi hukum bagi pengguna narkoba yaitu seluruh aturan dalam ajaran Islam, baik yang bersifat pemerintah, larangan, kebolehan, anjuran, ataupun hidup manusia. Tidak ada satupun perintah kecuali untuk kebaikan dan tidak ada satupun larangan kecuali yang memang perbuatan tersebut akan merusak
Quran Al-A'raf ayat 157. Lalu, syariat Islam mengharamkan khamar kurang lebih dari sejak 14 abad yang lalu, dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah SWT yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Dan ternyata di zaman mutakhir seperti sekarang ini, manusia mulai menyadari diharamkannya khamar ternyata membawa mudarat atau dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Mengingat bahwa status hukum narkoba mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam status hukum khamar, maka pemberlakuan sanksi bagi peminum khamar, artinya pengguna narkoba, dikenakan sanksi dera sebanyak 40 kali. Namun menurut penulis, setelah menganalisis tentang masalah narkoba, dalam Al-Quran tidak ada atau tidak ditemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad 20. Istilah narkoba baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan-bahan adiktif atau obat-obat adiktif yang terlarang. Oleh karena itu, untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, maka kata narkotika, yaitu psikotropika dan bahan-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi narkoba. Meski nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW tidak menyebut narkoba secara eksplisit, akan tetapi nas mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian usul fikih, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan memakai metode qiyas. Tauhid Nur Asar menjelaskan bahwa Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa khamar terbuat dari salah satu 5 jenis berikut, yaitu anggur, kurma, madu, jagung, dan ganduman. Namun, seiring berkembangnya zaman, makin beragam jenis bahan yang menyebabkan mabuk pun semakin banyak, mulai dari bahan tradisional hingga modern, mulai dari seperti anggur hingga narkotika dan bahan adiktif lainnya. Dengan demikian, patokan yang dibuat oleh Umar bin Khattab jelas bahwa khamar adalah setiap yang memabukkan oleh mengacu akal apabila dikonsumsi, baik dimakan, diminum, dihisap, ataupun disuntik meski dalam bentuk apapun. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap yang bisa membuat mabuk dan menutupi, mengganggu keberfungsian akal atau menghilangkan akal pikiran termasuk dalam kategori khamar, baik yang terbuat dari anggur, kurma maupun bahan lainnya, maka dalam hal ini termasuk di dalamnya narkoba. Pemberlakuan sanksi dera bagi peminum khamar atau narkoba yaitu mendapatkan hukuman 40 kali cambuk atau 80 kali cambuk. Lalu, bagaimana jika orang yang telah dikenakan sanksi kemudian melakukan kesalahan yang sama atau mengulangi perbuatan kembali atau sering kita sebut pecandu? Untuk mencari landasan hukum dalam melihat secara kontekstual, kasus seperti ini perlu merujuk pada hadis Rasulullah SAW beserta dampaknya, maka hukuman yang diberikan kepada penyalahguna narkoba adalah jarima ta'zir. Dengan beberapa alasan. Pertama, sanksi khamar tidak bisa diberlakukan kepada narkoba. Kedua, bahaya yang ditimbulkan narkoba lebih daripada khamar. Syahid Sabik tidak mensyaratkan bahwa pengguna narkoba harus beragama Islam atau pengguna khamar dan narkoba itu orang Islam. Terhadap pemberlakuan sanksi yang dikenakan bagi peminum khamar atau narkoba, argumentasi yang dikemukakan oleh beliau
dikemukakan oleh beliau karena pada dasarnya larangan untuk tidak mengkonsumsi khamar atau narkoba tidak hanya berlaku murni pada pemeluk agama Islam semata, tetapi agama-agama lain pun seperti Alkitab, Yahudi, dan Nasrani juga melarang pengikutnya untuk mengkonsumsi khamar atau narkoba. Bagi orang non-Islam atau kafir zimmi dan kafir mustaman yang tinggal atau berdomisili di negara Islam, ada kewajiban untuk mematuhi peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah atau penguasa setempat yang diberlakukan kepada semua warga negara dan negara yang bersangkutan, termasuk di dalamnya Muawiyah ibnu Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Dari Muawiyah ibnu Abu Sufyan berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, jika mereka minum khamar maka deralah olehmu, kemudian jika mereka minum khamar lagi maka deralah, dan jika mereka masih meminum khamar darah mereka olehmu, kemudian jika mereka masih saja meminum khamar, bunuhlah mereka. Itu hadis riwayat Imam hadis kecuali Nasai. Wajah al-astidal dari hadis ini adalah berlakunya hukuman mati bagi orang yang mengkonsumsi khamar untuk keempat kalinya. Jika mengacu pada teks hadis ini, konsumen narkoba yang telah dijatuhi darah seperti yang berlaku pada ketentuan peminum khamar. Bila masih mengulangi perbuatan yang keempat kalinya, sanksi hukuman bukan lagi darah seperti sanksi hukum yang berlaku bagi peminum khamar, akan tetapi mereka dijatuhi hukuman mati. Lalu kesimpulan dari makalah saya yaitu, al-khamar diartikan arak, segala yang memabukkan. Khamar adalah zat yang memabukkan dan terbuat dari sari anggur atau semua zat atau minuman yang dapat menutupi dan menghilangkan akal. Minuman khamar dan judi adalah perbuatan haram yang tercela karena merusak berbagai bidang, merusak agama karena menyebabkan orang lupa Allah dan salat, merusak kehidupan sosial dan merusak rumah tangga karena menyebabkan pertengkaran dan permusuhan, dan merusak jiwa raga karena menyebabkan penyakit serta bahaya mudarat lainnya. Penetapan hukum khamar harus dilakukan secara bertahap dan lama karena khamar dan judi sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Arab yang sangat sulit dihilangkan saat itu. Berdasarkan pembahasan di atas, maka ulama menyimpulkan sebagai berikut. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Dari kasus Ardhito Pramono yang terjerat kasus narkoba, perlu kita ketahui pandangan hukum Islam mengenai keharaman narkoba dan khamar atau jenis makanan atau minuman yang memabukkan serta memiliki hal negatif. Syariat Islam mengharamkan khamar kurang lebih sejak 14 abad yang lalu, dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah SWT yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Dan ternyata di zaman mutakhir seperti sekarang ini, manusia mulai manusia mulai menyadari diharamkannya khamar ternyata membawa mudarat atau dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Ibnu Khattab pernah mengatakan bahwa khamar terbuat dari salah satu 5 jenis berikut, yaitu anggur, kurma, madu, jagung, dan gandum. Namun seiring perkembangan zaman, makin beragam jenis bahan yang menyebabkan mabuk, mulai dari bahan tradisional hingga modern, mulai dari saripati anggur hingga narkotika dan bahan adiktif lainnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap yang bisa membuatkan mabuk dan menutupi, mengganggu keberfungsian akal atau menghilangkan akal pikiran termasuk dalam kategori khamar, baik yang terbuat dari anggur, kurma maupun bahan lainnya, maka dalam hal ini termasuk di dalamnya narkoba. Baiklah, sekiranya hanya itu yang bisa saya presentasikan. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, pengucapan yang kurang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.